Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijrah Rasul yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. 5 tempat di bumi yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Terdapat banyak tempat di bumi yang jarang bahkan belum pernah dijangkau oleh manusia. Al-Quran dan hadis dari Rasulullah yang kebenarannya sangat diyakini oleh umat muslim. Beberapa tempat itu tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 83-101, surat An-Naml ayat 44. Hingga hadis Nabi Muhammad tentang Pulau Dajjal yang diriwayatkan Imam Muslim. Hal ini tentu dapat diterima dengan logika. Mengingat faktanya, bumi memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi dengan 30% daratan dan 70% lautan. Itu artinya luas daratan hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Berdasarkan analisis dengan menggunakan satelit dari data yang diberikan FAO Global Land Cover Survey Database, jumlah daratan yang telah dimanipulasi manusia hanya sekitar 900.000 kilometer persegi. Lantas bagaimana dengan lautan? Tentu masih banyak bagian di bumi ini yang belum terjamah manusia. Untuk informasi mengenai tempat misterius di bumi yang dituliskan dalam Al-Quran, berikut kami telah merangkum dari beberapa sumber. 1. Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang dapat menjadikan manusia hidup abadi. Sehingga siapapun yang meminum air tersebut, maka ia akan hidup selamanya hingga hari kiamat. Atau jika ia memohon kepada Allah untuk diwafatkan. Kisah tentang Telaga Ainul Hayat tercatat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83-101. Dalam Al-Quran telaga ini disebut berada di tempat terbitnya matahari. Dalam artian tempat tersebut berada di sebelah timur. Namun hingga kini belum ada yang dapat menemukan telaga tersebut. Dikisahkan Nabi Khidir dan Raja Zulkarnain sempat mencari tempat tersebut selama 12 tahun. Dikatakan tempat itu gelap, namun tidak seperti malam hari melainkan gelap karena dipenuhi kabut asap. 2. Tembok Yakjud dan Majud. Kisah misteri tembok besi raksasa yang dibuat Raja Zulkarnain tak lepas dari keberingasan Yakjuj dan Makjuj kaum perusak bumi. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 93-97, bahwa tembok tersebut berada di antara dua gunung. Dikisahkan Yakjud dan Makjud merupakan manusia yang juga keturunan dari Nabi Adam. Keberadaan tembok besi yang dibuat Zulkarnain hingga kini juga masih tertutupi tabir. Namun tak sedikit yang mempercayai lokasi tembok Yakjuj dan Makjuj di antara Samarkand dan India ini. Sama seperti yang diungkapkan Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran. 3. Pulau Sokotra. Dajjal adalah makhluk Allah yang memiliki kekuatan besar sebagai fitnah di muka bumi. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad. 4. Gunung Qaf. Diceritakan ketika Nabi Muhammad pulang dari perjalanan Isra Miraj, beliau melihat Gunung Qaf yang mana tampak pemandangan sangat indah, sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan tersebut. Akhirnya Nabi mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat-tempat tersebut. Di dalam Al-Quran sendiri Gunung Qaf diabadikan dalam sebuah surat Qaf. Tapi, sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. Ada yang mengatakan di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Yajuj dan Majuj. 5. Kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah. Harta yang melimpah ruah membuatnya dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman dibangun dengan menerapkan ilmu teknologi maju pada masanya. Istana Nabi Sulaiman dikenal sebagai Solomon Temple, istana atau kuil Sulaiman. Berdasarkan keterangan ayat-ayat Al-Quran, surat An-Naml ayat 44 serta kisah-kisah dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani,
Temple of Solomon sangatlah megah. Siapapun yang datang dipastikan akan terkesima dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Sepeninggalnya Sulaiman, istana itu hancur. Namun hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 4-7. Konon, kuil Sulaiman terletak di sebelah selatan Dome of the Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tempat ini pernah dipakai sholat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau kemudian meletakkan sebuah batu. Lalu, dibangun kubah yang kemudian dikenal dengan nama The Dome of Rock di atas batu itu oleh Abdul Malik. Nah, itulah 5 tempat yang misterius yang dijelaskan dalam Al-Quran. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.